Hai guys, Sophie Navi Talks kali ini akan sedikit berbeda. Akan tayang back-to-back episode Baby Romeo disambut Meisya Siregar sebagai sebuah duologi yang tak terpisahkan. Jadi minggu ini dan minggu depanmu akan diisi kisah mereka berdua yang sungguh saling mengisi. Selamat menonton! Hai, kita bertemu lagi di Sophie Navi Talks, You Are Love. Dan kalau kamu bisa mendengarkan suara deburan-deburan ombak, maka memang nyata ada deburan ombak. Karena kita sedang mengganggu liburannya Meisya Najelina Siregar. Lengkap. Karena gue waktu ngelihat lo di Gatsam, gue ngelihatnya awal-awal gini, cantik banget ya anak ini, terus namanya cantik banget, Najelina. Gitu. Terus gue inget terus, jadi bukan Angelina, tapi Najelina. Itu kenapa ya? Lo tau gak? Artinya Najelina tuh gue nggak tahu apa, cuma nyokap waktu itu pernah cerita, ompong gue lagi di Tanah Suci terus ngelihat ada perempuan Arab namanya Najelina. Tapi artinya sih gue nggak pernah diceritain apa. Meisya juga kayak gitu. Kali ya. Cantik tuh perempuan, tapi bawel kayaknya. Ember. Itu genetik. Anak Pak Emir dan Ibu Masita Lubis. Ih, luar biasa loh, luar kepala nggak nyontek. Ih, biar kelihatan presenternya masih ada gitu loh Kak, ya kan. Tapi sudah lama kali nih nggak ada yang ngasih shield. Lagi liburan di sini dan kita ganggu ya. Yes. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa banget. Karena gue sudah memilih slotnya tuh slot-slot gabut. Jam segini tuh lagi gabut. Abis breakfast, udah gitu nunggu makan siang itu kan kosong. Iya benar. Mau keluar panas, mau sok berjemur kayak bule-bule juga tahu diri ya. Kulit kita udah gelap. Jadi nggak apa-apa, seneng banget digangguin. Terima kasih udah mau digangguin karena kan sebenarnya Sophie Navi Talks ini kalau Pongki nih Pak produser selalu bilangnya gini, kita itu pokoknya tamuannya adalah siapa yang Tuhan kirim. Yang Tuhan kirim ke Bali, terus pas kita lagi di sini ya, mau nggak gitu. Nah, kalau orangnya mau berarti kita dapat. Kalau nggak kita jangan ganggu gitu. Gitu guys ceritanya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Bali, terus ada rasa-rasa pengen deh diwawancara, kami dengan senang hati, cobalah kontak lah kami. Kalau nggak punya nomor handphone, DM lah kami, DM ya. Pongki atau Sophie di DM. Oke, Meisya ini sebenarnya gue sampai udah lupa loh, kita tuh sebenarnya kenal masih sama-sama single dalam arti belum nikah ya. Kan mana kan anak Bandung lah, bener kan? Oh iya, orang Bandung. Tapi kita di Bandung, kita nggak main bareng. Enggak. Tapi gue sering ngeliat lo nyalon di Deddy Sukma. Ya Allah, Deddy Sukma, how are you? Iya kan, lo inget dong? Iya. Deddy Sukma, ya kan? Itu udah paling hits loh. Iya, sampai sekarang masih ada juga. Deddy Sukma. Terus, cuma zaman dulu kalau bisa nyalon Deddy Sukma dulu sebelum MC, iya, itu kan? Artinya you have arrived. Bener. Dan selalu Deddy Sukma itu andalannya adalah blowannya ya, juara ya. Matengnya nggak ada obat ya? Iya, sampai besokannya. Gue sering lihat lo di situ, lo udah tomboy, terus udah gitu, iya. Udah gitu, lo di Unpar kan? Iya, lo Unpad kan? Gue Unpad. Nah, terus tahu-tahu kenal itu, pokoknya yang paling berkesan di gue adalah zaman dulu. Serius nih dia inget, aku deg-degan, gimana? Zaman dulu Syabila pernah divonis TB. Ini gue nggak tahu lo inget apa enggak, tapi kalau gue selalu ingat. Terus lo dulu tuh udah sering banget sharing soal ASI. Tentang, iya kalau ASI ya. Tapi pokoknya lo kenal sama semua dokter dan lain sebagainya lah. Pokoknya lo selalu sharing tentang masalah kesehatan. Terus tiba-tiba lo ngejapri gue, lo DM gue. Lo waktu itu manggilnya Blomeska deh, masih Caca. Iya, Blomeska, karena yang manggil lo Meska juga belum show waktu itu. Iya. Terus udah gitu, Ca, lo kenapa anak lo? Kayak tadi kejadian waktu Bambang gitu kan. Lo kenapa? Iya nih, anak gue divonis di rumah sakit TB, terus harus minum obat 6 bulan. Antibiotik. Udah, lo kena Siti, lo yang ngasih tahu. Masa ya? Udah gitu, lo kena Siti, dia dokter spesialis paru anak. Udah, lo kesana. Udah, pokoknya lo langsung bawa Syabila kesana, gitu kan. Gue nurut. Akhirnya pas kesana tau gak sih, Sof, ternyata begitu udah kan waktu itu dia di Mantuk. Mantuk sih memang ada merah. Terus hasil ronsen memang ada putih. Begitu dibawa ke Nasiti, semuanya
ternyata dinyatakan bahwa Syabila itu bukan TB. Ya. Karena sebenarnya pada dasarnya semua orang manusia di Jakarta terutama kalau di Mantuk situ udah pasti ada. Tapi ada diameternya, batasan berapa baru bisa dijudge TB. Dan paru-paru putih juga itu semuanya normally karena polusi di udara di Jakarta juga banyak dan sebagainya. Sampai akhirnya Syabila selamat nggak minum antibiotik selama 6 bulan. Serius lu? Dan akhirnya ketahuan di situ bahwa Syabila tuh alergi. Oh iya benar. Alergi. Oh, ini gue inget nih. Alergi. Jadi dikasih tahu sama dok, wah gila gue bilang kan kalau nggak ada Sofi anak gue nelan antibiotik 6 bulan. Thanks to you. Lo selalu helpful masalah itu, Sof. Gila. Jadi begitu tadi gue dejavu gitu. Sof, bawa ini ya ini. Jadi tadi pagi itu sebelum syuting Bambang sakit perut, muntah. Pagi-pagi nih dia jam 3. Sof, nanti kalau kesini bawa ini. Oke, ada mama. Oh, gue langsung dejavu, gila, Sof. Lo selalu datang di waktu yang tepat. Makasih ya Tuhan. Aku pengen jadi begitu sih emang itu doa gue buat teman-teman keluarga dan teman-teman gue. Gue selalu pengen jadi orang yang apa ya? Nggak tahu. Manfaat walaupun itu kecil, tapi gue selalu ingat lagi Sof. Ya, dan nggak berarti aku self diagnose ya, maksudnya ya reach out aja ke teman kita gitu. Kita nggak pernah tahu kapan mereka butuh ya. Oke, jadi waktu itu beres lah ya di Dr. Nasiti, alhamdulillah. Sekarang mungkin teman-teman pada bingung, maksudnya apa sih kok belum manggil gue Meska, masih manggil Caca gitu. Memang panggilannya kan Mesya. Sebenarnya ini lucu sih. Kenapa? Hah? Lu nggak tahu? Lu inget gak sih Meska Bob itu gara-gara apa, Wale? Lu tahu kan? Oh iya, Dorce. Iya. Iya kan orang-orang kan nggak tahu. Iya. Jadi dulu almarhumah almarhumah Dorce. Untung ya, ini pasangan ini tuh jenaka gitu loh. Jadi mereka tuh nggak gampang offended. Jadi suatu hari mereka diundang guys ke acaranya almarhumah Dorce lama. Terus tahu kan kita ngumpet di backstage ya kan, terus nanti dipanggil kan Nana dan Nana gitu. Nah harusnya kan dimanggilnya, beliau kan harusnya memanggilnya, baiklah mari kita sambut Mesya dan Baby gitu kan. Tapi yang keluar Meska dan Bobby. Bunda itu emang loh semuanya salah dia sebut. Tapi kita ngakak-ngakak aja. Gua udah kali dikoreksi kan? Novi, Poppy, selfie. Aduh selfie siapa lagi Bunda? Sampai gue yang udahlah nggak apa-apa, kayaknya sama Bunda tiap berapa menit tuh KTP ganti. Gitu. Ngakak ya. Nah sejak itu mereka jadi Meska dan Bobby. Tapi hanya buat teman-teman dekat ya. Kalau ketemu tetap panggil Mesya. Ya, Mesya dan Baby Romeo. Yes. Oke, gue mau track back dikit. Lu tuh anak keberapa dari berapa? 4 dari 4. Lu bontot. Ih hari ini ngajak 2 orang syuting, dua-duanya bontot. 4 dan 4 loh. Iya. Terus berapa jauh tuh sama kakak-kakak lo? Kayak yang gue tahu cuma Imelda. Di atas itu ada lagi? Ada. Pertama cowok, kedua Kak Imel itu cewek, yang ketiga cowok lagi, yang keempat gue. Jadi nyokap gue tuh selalu 3. Jadi gue ke Kak Imel tuh 6. Oh, memang udah direncanakan. Nggak ngerti gue, kayak ini zaman dulu nggak ada ya di planning pakai KB apa segala macam. Cuma kayaknya ideal aja gitu, 3. Terus gue ke yang cewek 6 dan selang-seling. Cowok, cewek, cowok. Jadi ke email 6. 6. Ke abang gue yang cowok di atas gue persis 3. Oh, sorry, antara email sama lu ada lagi ya cowok yang gue pikir diselip. Oke. Nah, si abang-abang ini semuanya, ini masih ada semua masih. Kan ya? Ini si abang-abang ini semua tinggal di Bandung. Oh, berarti mereka tetap stay di Bandung? Masih, sampai detik ini. Lu pindah ke Jakarta karena karir? Berarti? Karena karir, merit. Iya, karir tuh gue cuma ngekos, tapi gue nggak bener-bener pindah gue punya rumah, enggak. Tapi beneran gue punya rumah dan tinggal di Jakarta tuh karena nikah yang pertama. Karena nikah yang pertama, oke. Dan waktu itu keluarga tetap di Bandung ya? Berarti ya? Tetap. Oke. Pertanyaan gue adalah, sebenarnya ini pertanyaan yang mungkin sedikit sensitif, tapi berhubung lo tadi udah bilang waktu nikah yang pertama, mungkin ada beberapa orang yang maksudnya kan bukannya dari dulu selalu bersama Baby Romeo. Sebenarnya ini udah pernah kita omongin pas yang Sofina Vitox IG, kan yang versi IG live, di mana memang Mesya udah pernah menikah sebelumnya.
dan mantan suami itu juga sekarang sudah almarhum ya, kita tahu itu gitu. Cuma, nah ini yang gue pengen tahu. Dulu kan semua orang tahu lo pacaran sama si Bobby, ya kan? Tapi endingnya lo nikahnya sama bukan dia gitu. Pada saat itu apa sih menyebabkan, maksudnya putus model apa sih anak muda zaman dulu sampai lo enggak, udah pokoknya gue kawin sama gini aja. Gue itu karena everybody tuh melihat kalian yang pasti jadi. Justru Sof, kalau gue ingat ya, gue waktu pacaran sama Baby tuh sama sekali nggak kayak expose. Sama sekali, sama media. Tahu nah, deh. Begitu gue udah balikan lagi, kan gue on and off tuh gue nggak tahu berapa kali bolak-balik nyambung putus itu beberapa kali. Tapi awal-awal tuh sebenarnya nggak ada yang expose sama sekali. Oh, gitu. Karena memang kita juga nggak pengen kayak expose. Sadar diri bahwa hubungan kita tuh complicated lah. Jadi masalah keluarga, masalah segala macam. Sampai akhirnya kita nggak pengen kayak expose. Nah, baru balikan yang keberapa kali baru tuh keciuman sama media. Sampai akhirnya media waktu itu nggak tahu kalau sebenarnya gue tuh punya cowok yang antara gue sama Baby tuh ya selalu bolak-balik di antara kita bertiga. Kenapa, kalau pertanyaan lo kenapa bisa sampai putus dan akhirnya gue memutuskan untuk menikah dengan orang lain, karena secara simpelnya sih mungkin saat itu harapan gue menikah itu lebih kepada apa ya, kayak gue cuma pengen bebas. Yang pertama, gue pengen bebas tuh maksudnya orang tua lo galak? Iya, gue overprotective. Nyokap bokap gue sangat kolot. Sama imbangnya tuh? Iya, dua-duanya. Wait, gue potong dikit nih. Kalau dua-duanya sama-sama kolot dan overprotective, kok lu bisa sampai menjuarai Top Gear Aneka, terus Gatsam lu ikut lu juara lagi gitu? Itu untuk yang satu itu, di luar dari hubungan pertemanan atau pergaulan gue, nyokap itu kalau urusan bukan karir ya, kalau dulu tuh lomba-lomba gitulah ya, itu nyokap gue lebih mendukung, lebih mensupport. Jadi selama gue ikutan Gadis Sampul, Top Gas, Tiara Sunsilk, apalah semua kejuaraan-kejuaraan yang ada di Jakarta. Tiara Sunsilk juga pernah ya? Itu nyokap gue ngumpet-ngumpet dari bokap. Iya, jadi dia support. Iya, pokoknya nanti jangan ketahuan, papa pulang kantor kita udah harus sampai Bandung. Oh gitu. Jadi gue berangkat sama nyokap naik kereta atau enggak naik 4848. Ya. Terus udah gitu pulang sampai rumah bokap gue udah pulang kantor. Jadi pokoknya bokap gue nggak pernah tahu bahwa gue tuh diem-diem di masa ngantor dia, kalian berdua pergi. Sampai akhirnya gue dapet salah satu waktu itu menang salah satu kontes model. Hadiahnya itu jalan-jalan ke Australia untuk tiga orang, terus gue bawa nyokap bokap ke Australia. Bokap gue langsung kayak ada sedikit rasa happy, anak gue bisa ngajak orang tuanya nih ke luar negeri gitu. Tapi tetap bokap gue pakai catatan penting, gak ada kamu boleh ikut model-model kalau sekolah kamu nggak benar. Jadi bokap gue tuh sangat mengutamakan akademisi banget. Jadi banyaklah catatan-catatan dan aturan yang bikin gue kayaknya waktu itu zaman-zaman masih maceh ya, kalau orang Bandung ya, maceh tuh motah gitu kan, kayaknya gitu kan. Nah sampai akhirnya begitu gue lagi pengen punya pacar, selalu ditentang sama bokap nyokap. Siapapun juga? Ada sih satu-satunya mantan gue yang disetujuin karena dia jauh di atas gue. Nah, karena malah nggak takut tuh? Malah enggak, karena bokap gue tahu, oh ini masa depannya bagus karena dia udah S2, udah settle kerjanya, terus orang Jawa, pokoknya ini banget lah kriteria bokap nyokap. Cuma itu yang disetujuin, tapi selebihnya tuh bokap nyokap gue kacamatanya beda. Selalu ada yang salah lah di mata bokap nyokap. Udah tuh akhirnya itu yang ngebuat gue tuh hubungannya complicated. Nah begitu gue dapet almarhum, dia yang berani ngajak gue kawin. Suami almarhum suami pertama ya? Dia yang berani ngajak gue kawin, dan akhirnya dia berani kayaknya tuh
kalau orang lagi pemilu tuh soft, dia kan nggak cuma kampanyenya bagus. Kampanyenya bagus. Ibaratnya tuh gue udah tahu nih Indonesia mau dibawa kemana, gue punya bayangan. Begitupun dengan pernikahan gue saat itu. Dia udah ngasih visi. Iya, gue, wah oke. Ternyata nanti gue nikah bakal begini-begini. Wah kayaknya enak nih, gue bisa bebas. Ini, pokoknya gue punya bayangan yang yang ada di kepala gue itu bakal sesuai dengan plan. Dan ternyata naifnya gue, ternyata pernikahan itu nggak sesimpel itu. Dan ternyata keinginan gue untuk bebas merdeka nggak juga tercapai. Sampai akhirnya adalah masalah-masalah dalam rumah tangga yang cukup prinsip, sampai akhirnya gue pisah gitu. Jadi yang orang tahu adalah gue pacarannya sama Baby tapi nikahnya sama almarhum. Ya karena ya Baby waktu itu nggak ngajak gue nikah. Ada cowok yang serius. Ada yang serius sama gue, Baby nggak ngajak gue nikah. Ya gue pilih yang pasti-pasti aja gitu. Tapi ya pelajaran sih Sof, menurut gue perjalanan hidup gue tuh kayak roller coaster. Satu hal yang gue dapat pengalaman dari pernikahan gue yang gagal itu adalah nggak semua yang kita planningin di depan itu bisa sejalan dengan apa yang kita mau. Jadi ketika itu meleset dan semuanya mengecewakan, ya gue harus terima itu sebagai sebagai jalan yang terbaik. Karena kalau nggak lewat itu semua, gue nggak akan ketemu lagi sama Baby. Gue nggak akan punya 3 anak yang sekarang gitu ya, yang Tuhan kasih. Jadi gue ngerasa kayak, ternyata gue emang harus gagal dulu. Gue emang harus ngerasain semua kepahitan itu. Dan gue malah justru berterima kasih, Baby yang bilang, aku harus berterima kasih dengan Rudy, mantan suami gue. Karena kalau nggak ada cerita ini, aku mungkin nggak akan secinta ini sama kamu. Dia tahu rasanya kehilangan. Iya, aku nggak akan se-respect ini sama kamu. Aku nggak akan ngelihat kamu seberharga ini. Jadi semuanya tuh kayak reasonable gitu loh. Tuhan kasih jalan ini tuh semuanya tuh emang ada reasonnya. Dan kamu juga selama mendampingi suami pertama juga menjadi pendamping yang terbaik yang kamu bisa buat dia. Sampai akhirnya kemarin juga harus berpulang gitu kan ya. Kayak Tuhan udah ngeset. Story-nya tuh, karena belum tentu loh dia bisa nemuin yang bisa ngerti dia juga kan pada saat itu. Because orangnya juga cukup keras kan gitu, perlu orang yang bisa ngimbangin. Bisa gitu ya Tuhan tuh. Kreatif banget. Amazing ya. Iya loh, kreatif banget loh. Kalau mau dipikirin. Walaupun pada saat kita mengalami penuh dengan kesesakan dan amarah dan why harus begini, why? Banget, karena kan waktu itu gue mikirnya gini loh, ini tuh pilihan Meisha tuh yang terbaik mah, Pak. Udah deh, pokoknya selama ketakutan mama papa nggak terbukti dengan mata kepala Meisha sendiri, Meisha akan buktiin. Liatin nih pernikahan aku akan bahagia. Semakin gue sombong, semakin gue kekeh untuk ngebuktiin kekhawatiran orang tua gue itu salah. Ternyata dibelokin, plot twist. Begitu gue mau divorce, gue nggak berani ngomong sama nyokap bokap. Udah pilihan lo kan, kawin lari. Gitu. Kan harga dirinya itu adalah ketika anak perempuannya diambil tanpa diminta. Begitu gue ada masalah, bokap nyokap gue cuma tinggal ngomong gini, kau cerai, nggak ada kamu sih keluarga kita cerai. Kau makan itu pilihan kau. Sampai akhirnya gue udah give up, gue udah nggak kuat, terserah deh. Mulai sekarang hidup Meisha serahin sama mama papa. Jangan sampai sejarah berulang. Gue nggak kepengen anak-anak gue ngelewatin masa remajanya dengan yang gue lewatin. Gue sama Baby tuh sekarang banyak menyelami Syabila supaya nggak kecolongan. Kecolongan dia mencari jati diri dan mencari di tempat yang salah. Di tempat yang salah. Itu adalah ketakutan semua orang tua sebenarnya.